Welcome back to podcast Tim Insight. Wah, mantep nih. Kamu apa kabar, Su? Alhamdulillah nih, aku baik. Kamu sendiri gimana, Mas Cita? Aku alhamdulillah baik juga. Nah, gimana nih teman-teman pendengar setia di Time? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Dan wajib banget untuk menjalankan protokol kesehatannya ya, teman-teman. Jangan lupa nih, maskernya juga harus wajib banget dipakai ya, teman-teman. Nah, oh ya, aku mau nanya deh, Su. Kita kali ini mau bawain tema apa sih hari ini? Nah, di tema kita kali ini itu seru banget, Mas Cita. Penasaran nggak kamu? Ih, penasaran banget sih. Apa tuh? Oke, tema kita kali ini yaitu bijak dalam bersosial media, kenyang makan hoax. Nah, bagi pendengar setia yang pernah jadi korban hoax nih, boleh saling sharing nih pengalaman kalian di kolom komentar. Dan bagi pendengar setia yang belum dengerin Tiffen Time episode sebelumnya, bisa banget kalian dengerin di YouTube, yaitu dengan nama channel Peduli Sosial TV, di Spotify, Peduli Sosial Undip, dan Instagram @peduli_sosial_undip. Yap, benar Mak. Tinggal scroll-scroll dikit dapet sih. Dan teman-teman, karena di Time itu nggak pernah nih kita ngundang narasumber yang kaleng-kaleng ya. Kita tuh selalu ngundang narasumber yang keren-keren banget nih, gitu kan. Nah, Termasuk juga nih di episode kali ini, kita kasih tahu ya, spill-spill dikit nih. Latar belakang beliau ini merupakan blogger, engineer, dan juga merupakan koordinator dari Gerakan Bijak Bersosmed. Nah, kayaknya cocok banget kan ya kita mengangkat tema bijak dalam bersosial media. Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed pun datang nih sebagai narasumber. Keren banget gak sih, Su? keren banget. Tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita langsung aja nih sambut Kak Enda. Halo Kak Enda, apa kabar Kak? Halo Kak Halo, Enda. Dari Kak Enda boleh memperkenalkan diri Kak? nama saya Enda Nasution, tadi udah disebut. Saya mahasiswa udah lumayan lama dulu, tapi sekarang saya pengen ngobrol dan juga pengen dengerin juga biar kita bisa sama-sama denger ya. Teman-teman mahasiswa itu sekarang kayak gimana sih gitu. Saya nggak tahu nih pendengarnya podcastnya Peduli Sosial ini kebanyakan teman-teman mahasiswa atau ada dari kalangan umum juga ya. Tapi basically saya udah mulai kenal internet pertama kali waktu internet pertama kali masuk ke Indonesia, jadi dari pertengahan tahun 90-an. Dan saya kenal internet di kampus juga waktu itu. Dan sejak pertemuan itu sampai sekarang saya ngerasa ya inilah yang sesuatu yang kayaknya bisa banget banyak gunanya buat Indonesia gitu. Dan maju 20 tahun sekian sekarang di masa pandemi ini akhirnya memang salah satu yang bisa membuat kita masih bisa berfungsi dengan baik ya akhirnya teknologi digital gitu ya, salah satunya internet gitu, bisa podcast, bisa video call, bisa Zoom meeting dan lain sebagainya, untuk kerjaan, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin yang di kampus juga sekarang daring semua ya kuliahnya gitu. Jadi Iya. dari sepanjang karir saya sampai sekarang dan rasanya ke depan juga memang saya bakal terus berkecimpung di dunia digital, lebih spesifik komunikasi digital gitu. Makanya bijak bersosial media menurut saya satu hal yang kita semua nggak perlu harus jago banget gitu ya, tapi at least kita pernah kenal atau pernah tahu gitu tentang gimana sih caranya menggunakan sosial media secara bijak gitu. Oke, wah keren banget tuh. Oke, mungkin tadi kan Kak Enda udah perkenalan nih Mas Cita. Mungkin kita langsung aja ya menuju tema kita kali ini gitu, pembahasan gitu. Ayo, mari kita kulik nih lebih dalam lagi dari Kak Enda. Nah, mungkin para pendengar setia udah nggak asing ya sama yang namanya hoax. Menurut Kak Enda sendiri nih, berita hoax itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya hoax itu udah dari dulu udah ada ya. Berita bohong itu sebenarnya dari dulu udah ada. Tapi yang membuatnya jadi heboh saat ini adalah dengan teknologi digital kita jadi jumlah hoaxnya dan juga kecepatan penyebarannya jadi sangat cepat gitu. Kalau zaman dulu mungkin berita itu harus dimuat di media massa atau kemudian biasanya juga ada, dulu tuh ada, nggak tahu teman-teman pada tahu nggak, ada surat berantai namanya. Jadi surat beneran, surat dalam bentuk surat tertulis gitu, tapi kemudian isinya bohong gitu atau dalam bentuk poster atau selebaran gelap gitu. Di zaman sekarang hoax atau berita bohong itu terutama kita menyeruak ke permukaan di 2016, 2017 itu
terutama pada saat waktu itu media sosial itu jadi tempat terjadinya perang opini sebenarnya. Jadi dilatar belakangi oleh konflik politik ya, bisa dibilang gitu. Nah, walaupun sebenarnya sebelum itu pun sudah banyak ya berita bohong. Ada tentang penipuan investasi, ada tentang informasi mungkin penjualan obat-obatan yang khasiatnya bisa kita pertanyakan, mungkin ada berita-berita lain, tapi masuk dan kemudian jadi kita kenal secara umum hoax itu ya pada saat terjadi konflik politik, terjadi peperangan politik, lalu kemudian masing-masing pendukung berusaha menjatuhkan lawan politiknya dengan mengabarkan informasi yang tidak akurat gitu. Nah, baru kemudian akhirnya muncullah, oh ini hoax, itu hoax. Nah, hoax sendiri mungkin buat teman-teman ini ya lebih spesifik karena sering kali juga agak salah kaprah gitu ya. Segala sesuatu yang informasinya salah kita bilang hoax gitu. Padahal sebenarnya hoax itu kalau kita mau bagi di dalamnya ada informasi yang sifatnya salah informasinya atau misinformasi. Ini adalah informasi-informasi yang tidak akurat. Jadi misalnya katakanlah ada seorang pejabat ngomong data apa salah, oh itu hoax. Itu sebenarnya bukan hoax, itu misinformasi. Informasinya salah, tapi nggak ada maksud jahat di belakangnya gitu. Lalu baru ada namanya disinformasi, informasi yang memang dibuat dengan salah, dengan sengaja gitu. Sengaja salah untuk mendiskreditkan atau untuk berkata jelek tentang orang lain. Nah, itu disinformasi. Itulah yang sebenarnya lebih familiar kita sebut hoax gitu. Jadi jangan serta-merta, tapi sekarang udah masuk ke dalam percakapan kita sehari-hari kali ya, baru ada orang yang bohong, ada sedikit misalnya, ada orang yang bercanda, ini hoax, itu hoax gitu. Iya, bener banget. Sebenarnya kalau kita mau dalamin yang namanya hoax dan kemudian dianggap ini ya, apa namanya, melanggar hukum, menyebarkan informasi bohong itu adalah informasi yang memang sengaja dibuat bohong dan dengan maksud untuk menjelekkan atau mendiskreditkan orang lain. Oh, jadi kita balik yang pertama itu hoax itu sebenarnya udah ada dari dulu ya Kak ya. Cuman gara-gara kemajuan teknologi yang pesat gitu kan, media kan juga banyak ya. Jadi malah mereka yang membuat hoax tuh istilahnya ini peluang bagi mereka gitu untuk menyebarkan hoax gitu. Nah, jadi untuk teman-teman para pendengar, hoax itu berita bohong ya teman-teman ya. Jadi kita jangan langsung percaya gitu. Nah, intinya gitu sih teman-teman. Kurang lebih udah dijelasin Kak Enda ya tadi ya guys. Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong soal hoax nih, biasanya kalau dari aku pribadi nih Mas Cita ya, aku tuh sering nemuin berita hoax itu yang paling sering nih di grup keluarga gitu. Kenapa ya Mas Cita? Iya sih, bener. Biasanya tuh grup keluarga tuh kayak jadi, apa ya, karena banyak nih tante-tante dan om-om kita kayak ngasih berbagai informasi, sharing informasi, tapi kita nggak tahu nih ini beneran nggak sih sebenarnya. Jadi tanpa sengaja kayak, ya banyak nih berita hoax gitu. Kalau dari kamu sendiri nih, Mas Cita? Iya, paling ya di grup keluarga sih yang paling sering, atau mungkin dari grup kelas. Sekarang kan banyak kayak yang kayak ngomongin kayak, ini Kemendikbud ngasih kuota dan lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba di-share, padahal ternyata hoax, dan itu nggak ada yang dibagiin dengan tata cara yang udah disuruh gitu kan. Gitu sih kayaknya. Waduh, apalagi kuota ini kan zaman sekarang tuh butuh banget ya. Pasti seneng banget ya para mahasiswa ya, dapat kuota gitu. Kalau dari pandangan Kak Indah sendiri nih, sebenarnya penyebab adanya berita hoax itu apa aja sih Kak? Ada berbagai motif ya. Yang pertama memang biasanya motifnya itu motif ekonomi gitu. Motif ekonomi artinya entah si pembuat hoax dan penyebar hoaxnya itu berusaha untuk misalnya menjual sesuatu ya dalam konteks misalnya menjual barang yang dia dibilang punya manfaat A, B, C sebenarnya enggak, misalnya gitu. Dan ada juga penyebaran hoax yang memang sifatnya ada pasukan gitu yang memproduksi hoax untuk mendiskreditkan orang lain. Ini biasanya terjadi dalam konteks politik gitu ya. Jadi memang ada dibayar dan kemudian mendapatkan penghasilan dari membuat hoax itu sendiri. Jadi ini udah yang profesional. Tapi ada juga yang lain motivasinya, ada juga yang memang mungkin ignorance aja ya, jadi nggak tahu gitu soal semata-mata karena ketidaktahuan, mungkin bukan dia pembuatnya tapi dia ikut menyebarkan, misalnya informasinya
yang tidak berbahaya gitu, tapi sebenarnya tidak akurat. Nah, seringkali kan kita juga dengar khasiat daun apa misalnya gitu, atau tadi kalau nggak salah daun salam tuh, tadi saya baru terima tuh di WhatsApp grup keluarga juga. Terus di mana namanya ada juga yang mungkin berjalan. Nah, jadi kadang-kadang ada juga yang motivasinya baik. Oh ini kayaknya menarik atau mungkin berguna, saya share gitu ya. Itu juga jadi sebuah motivasi juga, keinginan untuk menyebarkan sesuatu, tapi dan maksudnya memang baik, tapi informasi yang disebarkan belum tentu benar gitu. Ada juga motivasi yang lain sebenarnya menurut saya adalah karena ingin kelihatan paling tahu gitu ya, atau ingin kelihatan seseorang yang banyak tahu gitu, sehingga ikut menyebarkan informasi gitu. Jadi kalau dari sisi pembuatan sendiri pasti ada motivasi ekonomi biasanya di belakangnya, atau ya apa ya, kalau nggak ekonomi mungkin ada ketidaksukaan gitu terhadap satu kelompok atau satu individu. Tapi kalau motivasi penyebarannya bisa jadi mungkin memang ada maksud baik, tapi kemudian tidak diperiksa dulu informasinya, atau ada ingin kelihatan pamer sebagai orang yang banyak tahu atau dapat informasi banyak. Ada juga, nah ini berhubungan dengan budaya juga ya. Buat orang Indonesia, kita seringkali informasi itu bukan sekedar isi informasinya yang penting, tapi informasi yang kita sebarkan itu kita gunakan untuk memulai percakapan gitu. Jadi kadang-kadang bukan informasi yang harus kita bahas, tapi sekedar ada seseorang yang ingin kita ngobrol yuk gitu, atau biar nggak sepi nih WhatsApp grupnya atau sosial medianya gitu. Jadi justru malah reaksi yang diharapkan atau komen-komennya yang diharapkan, itu bagian dari budaya kita sebagai masyarakat yang komunal sebenarnya gitu. Jadi jangan terlalu ini ya, kalau menurut saya sih di WhatsApp keluarga, selama nggak ada yang maksain bahwa informasinya benar gitu ya, nggak ada yang kekeh atau harus ngerasa paling benar. Mungkin kadang-kadang ngebagiin informasi yang tidak selalu benar itu ya bagian dari silaturahmi juga kalau buat orang Indonesia. Oh iya ya, ternyata aku baru tahu ya. Banyak juga ya kriterianya ya ternyata ya. Gimana Mas Ita? Iya, keren banget Ya sih. Aku Allah. juga baru kepikiran ya, kayak, oh ya ternyata ada nih yang mungkin emang niatnya baik gitu kan, tapi sayangnya emang informasinya aja yang salah dan gak di cross check. Dan juga bahwa ternyata emang ada aja gitu berita yang di-sharekan untuk ya biar kita ada interaksi gitu kan, karena emang budaya Iya. Indonesia sendiri silaturahminya kuat gitu. Keren sih, Su. Iya benar banget ya. Tapi memang dilihat dari penjelasan Kak Enda itu, memang kebanyakan itu para penyebar hoax ada timnya gitu ya? Kalau Gimana, Kak? kita bicara yang untuk kepentingan politik ya, itu memang ada, sekarang itu bagian dari strategi komunikasi gitu. Bukan saja untuk membuat hoax, tapi juga bahkan sudah ada kebutuhan untuk mengkontranya atau mengcounternya gitu. Karena bisa jadi informasi yang beredar itu belum tentu benar, tapi kalau tidak ada yang mengcounter, nanti seolah-olah jadi orang jadi percaya informasinya itu benar. Makanya ada kepentingan informasi yang salah atau hoax itu perlu dibalas ya, dibetulkan lah gitu kurang lebih. Tapi itu sebagian kecil aja sih kalau menurut saya, dan memang untuk kepentingan politik sih. Oke, iya sih benar banyak ya. Parah sih. Kalau dari Kak Enda sendiri, Kak, biasanya hoax apa sih, Kak, yang sering Kakak jumpain gitu, Kak? Nah, hoax juga berevolusi ya. Yang paling banyak sebenarnya, dan paling banyak dan juga paling gampang untuk disangkal biasanya adalah hoax yang mengganti kata-kata dalam screenshot berita atau berita TV atau di media. Jadi misalnya kadang-kadang ada ya beredar orang mungkin lagi dipukulin, sebenarnya dipukulinnya di mana, tapi kemudian digantilah headline-nya dengan kata-kata yang lain. Itu namanya kan fabrikasi ya. Tapi itu pun sangat gampang dibantah karena ya kita tinggal cari aja yang berita benarnya seperti apa gitu. Nah, itu satu. Ada juga yang bentuknya menggabungkan antara foto dengan berita yang tidak sesuai. Jadi mungkin seringkali kita lihat misalnya kayak ada pembantaian di daerah mana di Indonesia, padahal fotonya mungkin foto di Thailand, foto di Vietnam gitu ya. Waduh. Dan sebalik, dan macam-macam lagi gitu. Itu pun termasuk yang paling gampang untuk dibantah. Tapi balik lagi, ketika memang salah satu modus operandi ya, atau metode pembuatan hoax itu adalah memang mengharapkan agar informasinya itu bisa viral. Viral itu artinya
orang yang mendapatkannya akan ikut menyebarkannya lagi. Karena itu yang dia harapkan gitu. Karena kalau dia harus menyebarkan sendiri, tentunya membutuhkan biaya kan. Tapi kalau orang lain ikut menyebarkan, artinya dan kita melakukannya secara gratis kan. Jadi misalnya tadi ya di WhatsApp keluarga, orang yang nyebarinnya itu sebenarnya untuk agar kemudian orang ikut menyebarkan biasanya. Nah, informasi yang ada di dalam hoax itu sifatnya emosional. Jadi memang ada triggernya ya, ada sesuatu yang men-trigger agar orang marah, agar orang jijik, agar orang ikut menyebarkan informasi tersebut. Jadi memang salah satu cara untuk kita tidak ikut menyebarkan, agar kemudian hoax tidak menyebar adalah kita jangan ikut jadi penyebarnya, dan kita bisa bilang bahwa ke teman-teman kita atau ke keluarga kita, kalau ada informasi yang belum tentu benar, stop sampai di kita aja, jangan ikut jadi penyebar, karena kita sedang dimanipulasi oleh para pembuat hoax dengan cara itu. Wah, bahaya banget sih. Berarti sebenarnya Kak, kalau misalnya disimpulin juga, berarti mungkin clickbait terus juga framing media itu termasuk juga dengan hoax dong ya Kak? Nah, balik lagi tadi, ini sebenarnya saya tambahin ya, kan tadi ada misinformasi, lalu ada disinformasi. Nah, framing itu sebenarnya satu bentuk lain ya, tidak betul-betul hoax, tapi dia sebenarnya membingkai sebuah informasi sehingga seolah-olah jadi punya nada yang berbeda. Informasinya betul, faktanya betul gitu. Tapi kemudian cara penyampaiannya yang dibuat sehingga seolah-olah punya makna yang beda gitu. Jadi kalau ditanya itu hoax bukan, sebenarnya bukan gitu ya. Kalau buat yang belajarin komunikasi atau media literasi, sebenarnya itu bukan hoax ya, tapi itu ya tadi framing gitu. Apakah pembuatnya melanggar hukum? Nggak melanggar hukum dalam hal itu, karena faktanya yang betul yang dia sampaikan gitu. Dia tidak berbohong dari sisi faktanya, tapi memang perspektifnya bisa dibuat berbeda. Nah, itu juga yang membuat pengguna atau konsumen informasi kita sekarang jadi kesulitan, karena ini hoax bukan ya, tapi kok dia informasinya tendensius ya. Tendensius dalam arti mungkin negatif terhadap satu pihak gitu. Tapi kita harus membedakan nih, terutama yang teman-teman mahasiswa ya, mana yang misinformasi, mana yang disinformasi atau hoax, mana yang framing atau perspektif, dan ada satu lagi namanya opini. Nah, opini ini pendapat. Pendapat itu boleh gitu, dan kita bisa berpendapat negatif, bisa berpendapat positif. Tidak selalu tidak salah gitu ya, kita punya pendapat yang positif atau negatif. Dalam hal opini, informasi yang sama bisa diartikan negatif, bisa diartikan positif. Misalnya ya, sebagai contoh, Indonesia punya hutang sekian gitu. Itu bisa positif, bisa negatif, bagaimana pengamat ekonominya gitu ya. Nah, itu nggak hoax, itu pendapat gitu. Opini itu boleh gitu, dan tidak dilarang, tapi memang kita sebagai konsumen informasinya yang harus hati-hati. Data ataupun informasi yang benar bisa diartikan negatif, bisa diartikan positif gitu. Berarti ini jadi ilmu baru juga bahwa framing itu sendiri salah, walaupun faktanya benar, tapi masih belum masuk ke dalam hoax karena emang ada fakta yang benar gitu kan, walaupun framingnya mungkin misleading dan justru ngebawa opini orang-orang justru yang salah. Gitu nggak sih, Suf? Kalau kamu gimana, Suf? Benar-benar. Kalau aku mau ada yaitu sebesar 5,5 juta dari Bank BRI. Nah, padahal kalau di cross check kembali, Bank BRI itu nggak pernah ngasih bantuan kayak gitu. Nah, itu kan berarti bisa jadi bahaya juga ya. Nah, iya. Aku pernah juga nih ketemu sama berita ini yang baru-baru banget ya, yang kita tahu mungkin dari yang Sumatera Selatan yang katanya didanai nih 2 triliun gitu kan. Itu sampai heboh karena Google aja perusahaan sebesar itu ngasih Indonesia itu nggak nyampe, masih sekitaran jutaan atau miliaran, aku lupa. Tapi ini ada yang satu daerah terkhusus dan itu 2 triliun kan gede banget ya. Jadi kayak, wah, dan itu benar-benar harusnya kan diniatkan untuk jadi bantuan sosial kan, bantuan sosial untuk masyarakat dan terdampak kan. Jadi agak hoax sekali ini gitu. Iya, berarti kelihatan ya hoaxnya ya Mas Ita ya, 2 triliun. Oke, sebenarnya ngomongin masalah dampak nih, menurut Kak Enda nih, sebenarnya dampak dari adanya berita hoax ini apa aja sih Kak? Nah, mungkin dari Kak Enda bisa menjelaskan nggak? Yang paling parah sih kalau sampai ada korban jiwa atau korban harta ya, dan itu juga
dalam beberapa kasus kan sampai terjadi, misalnya hoax tentang yang menimbulkan kerusuhan misalnya, atau mungkin kalau di India itu pernah ada satu kampung informasi berantai dari WhatsApp ke WhatsApp dan di Facebook, lalu kemudian ada beberapa pemuda yang diinformasikan mereka ini sudah melakukan pemerkosaan di desa lain gitu, padahal informasinya salah. Tapi begitu karena itu sudah menyebar, membuat orang marah, akhirnya begitu beberapa pemudanya ini sampai ke satu desa, mereka semua tanpa bisa menjelaskan sudah langsung dituduh dan bahkan sampai dibunuh gitu. Ya itu yang paling parah ya kalau menurut saya gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya harusnya sih nggak sampai menimbulkan korban jiwa ya. Ada nggak ya korban jiwa hoax di Indonesia ya? Tapi kalaupun tidak secara langsung ya, ini aja kalau kita mau telusuri, sebenarnya di masa pandemi ini ada juga hoax kan yang mengatakan bahwa vaksinasi ini ada microchipnya lah, atau misalnya kemudian ada apanya lah gitu, sehingga ada orang-orang yang nggak mau divaksin gara-gara itu, dan akhirnya gara-gara nggak divaksin meninggal. Atau ada juga yang hoax yang mengatakan bahwa nggak ada nih COVID ini adalah konspirasi misalnya gitu, sehingga saya nggak percaya, tapi akhirnya kemudian kena dan akhirnya meninggal. Itu sebenarnya menurut saya korban hoax juga gitu. Jadi memang bahaya ya hoax ini, informasi ini sekarang, informasi adalah power, information is power. Kalau kita salah mendapatkan informasi dan kemudian kita percaya, memang sampai korbannya bisa sampai korban jiwa gitu, jiwa kita sendiri ataupun jiwa orang lain. Wah, iya. Kalau gitu berarti bahaya banget ya Kak. Maksudnya bahkan bisa jadi ada korban jiwa nih, dan tadi yang kayak Kakak contohin juga bisa menimbulkan keributan dan akhirnya menghambat nih penanggulangan suatu tindakan yang kayak kasusnya sekarang kita COVID-19 gitu kan. Kita jadi terhambat untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dan juga gimana caranya angkanya melandai dan lain-lain gitu kan. Bahaya banget sih jadinya. Bener. Bentar. Aku mau nanya nih Mas Sita, ke kamu nih. Kamu sendiri ini pernah jadi korban hoax gak nih? Korban hoax apa korban ghosting nih? Oke, agak sensitif ya kalau ghosting mah ya gitu. Kalau hoax sih alhamdulillah nggak pernah ya. Mungkin karena aku sendiri lebih tipe yang kayak kayaknya nih sesuatu yang viral, aku udah kayak sense kayaknya ini nih hoax deh gitu. Jadi aku lebih kayak yang lebih meminimalisir kemungkinan aku untuk baca berita hoax gitu sih. Nah, tapi itu kan kayak kita ya gitu. Jadi kalau teman-teman aku juga jarang nih yang kena hoax. Nah, jadi itu menimbulkan suatu pertanyaan juga nggak sih? Jadi kayak sebenarnya Kak, aku mau nanya ke Kak Enda nih sekarang. Kayak kalau misalnya tuh, kalau gitu ada nggak sih, apakah ada suatu golongan tertentu atau sebenarnya siapa sih yang paling mudah terpengaruh sama berita hoax ini Kak? Dan ada nggak sih kayaknya ciri-ciri, oh ini orangnya gini, ini mudah banget nih terkena hoax nih gitu Kak? Biasanya ya, banyak orang mengatakan, oh ini gara-gara tingkat pendidikan orang Indonesia masih rendah. Saya termasuk yang nggak percaya bahwa penyebaran hoax itu gara-gara tingkat pendidikan. Kenapa? Karena dibalik seringkali juga saya lihat orang yang pendidikannya tinggi ya, mungkin S2, S3, bahkan profesor, sama aja ikut menyebarkan hoax juga gitu. Jadi artinya memang ada literasi digital yang masih rendah gitu. Jadi kalau ditanya kelompok yang mana, saya akan bilang pertama adalah mereka yang jam terbang menggunakan media sosial atau teknologi digitalnya masih rendah. Dia itu berarti yang baru menggunakan gitu ya. Nah, yang baru menggunakan ini bisa anak-anak yang masih, adik-adik kita yang masih baru menggunakan internet. Mungkin yang sekarang, apalagi sekarang kan gara-gara pandemi juga dari yang SD semua harus sudah menggunakan internet ya, sudah daring semua gitu. Jadi mereka ini perlu dipandu dan dikasih tahu bagaimana cara membedakan informasi yang baik dan benar. Nah, yang kedua, yang baru juga menggunakan adalah kayak yang mungkin usianya sudah lebih sepuh ya, sudah lebih senior daripada kita. Yang juga sama, tidak terbiasa mengelola informasi di media di media sosial, karena mereka sudah lebih terbiasa mendapatkan informasi lewat format media massa gitu. Jadi selama ini kan mereka dapat informasi dari TV, dari koran, yang informasinya semua sudah dicek, sudah melewati proses editorial dan lain sebagainya gitu. Nah, mereka mengambil pola yang sama, kemudian mereka terapkan di media sosial, seolah-olah informasi yang diterima lewat media sosial itu sama. Padahal media sosial kan siapapun bisa memproduksi informasi, siapapun bisa
tidak ada proses editorial di situ gitu. Nah itu yang Iya, sering salah kaprah juga. Jadi kalau ditanya kelompoknya sebenarnya bukan tergantung usia, bukan tergantung pendidikan, tapi lebih ke jam terbang dan juga literasi digital ya. Mereka yang masih rendah literasi digitalnya, masih baru menggunakan teknologi digital apa media sosial, biasanya itu yang lebih gampang terpengaruh atau gampang ikut menyebarkan hoax. Oke, berarti lebih ke jam terbang ya, jam terbang literasi digitalnya ya. Kalau semisal jam terbangnya itu mereka baru menggunakan, itu pasti rentan sekali ya terkena berita-berita hoax gitu. Nanti malah jadi gimana-gimana sama yang lain. Wah, bahaya banget sih. Terus nih, Kak Indah, gimana sih Kak caranya kita dan masyarakat serta teman-teman pendengar setia nih yang lagi dengerin bisa menyikapi dan terhindar dari adanya berita hoax Kak? Nah, mungkin dari Kak Enda sendiri barangkali ada tips and trick gitu Kak. Boleh saling sharing Kak. Selama mungkin informasinya tidak ikut kita sebarkan, kita tidak ikut, dalam tanda kutip, tidak ikut berdosa ya, membuat orang lain juga mendapat Iya. informasi yang salah gitu. Jadi kalau buat saya sih pertama adalah cari sumber informasinya, kalau bisa cari sumber informasi yang lain yang mengatakan hal yang sama, tipsnya gitu. Kalau misalnya pun itu tidak bisa kita lakukan, ya udah kita nggak usah ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Yang tanda-tanda lain biasanya adalah informasi yang terlalu sensasional, informasi yang agak aneh gitu ya, atau informasi yang sumbernya nggak jelas, itu juga kemungkinan besar juga hoax gitu. Jadi kalau saya sih menerapkan sistem jadi kayak semacam red flag gitu ya, ada tanda-tanda kalau ada ini, oh ini jadi sifatnya spektrum gitu, jadi bisa makin percaya atau makin tidak percaya. Oh nggak ada sumber, oh, oke, berkurang nih kepercayaan. Oh sensasional, berkurang lagi kepercayaannya. Oh yang informasi yang disebutkan kok aneh ya, nggak sesuai dengan yang lain, udah makin berkurang lagi gitu. Jadi sistem kayak gitu bisa kita terapkan. Oke. Berarti itu tips and triknya buat teman-teman semua nih, pendengar setia Different Time nih. Jangan lupa diterapkan ya supaya kalian nih meminimalisir atau menghilangkanlah adanya berita hoax yang ada di Indonesia gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana Mas? Iya bener banget. At least kalaupun mungkin kalau misalnya kita udah termakan nih hoax, paling nggak kita memutus mata rantai dari penyebaran hoax ini. Atau mungkin kalau teman-teman ada waktu, bisa yang kayak kata kakaknya tadi, dibilang kita harus dicek nih, apakah sumbernya beneran ada nggak? Sumbernya tuh resmi nggak sih? Atau mungkin coba bahkan kalau sebisa mungkin cari beberapa sumber. Kalau emang sama dan benar, itu mungkin akan bisa ke tingkat kebenarannya mungkin bisa dipercaya gitu. Makasih banyak Kak Enda buat tips triknya, itu keren banget Wah, sih. Sama-sama. iya, makasih ya Kak Indah. Sama-sama, sukses dan jangan percaya hoax ya. Oke, siap Kak. Nah, gimana nih Mas Ita? Sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Enda nih ada closing statement untuk teman-teman pendengar setia nih Kak Enda mengenai tema kita kali ini, yaitu tentang berita hoax gitu Kak. Ya, sebenarnya hoax ini salah satu aja ya dari bagian bagaimana sih kita bisa bijak bersosial media gitu. Salah satu bagian dari bagaimana menggunakan sosial media secara bijak adalah kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang benar atau tidak. Itu salah satu bagian dari kecakapan digital juga. Lalu kemudian kita bisa, selain bisa memilah dan memilih informasi, kita juga bisa mencari sumber informasi, kita juga bisa mencari sumber informasi yang benar itu bagaimana. Nah, ini semua adalah bagian dari kecakapan digital gitu ya. Menggunakan media sosial yang bijak juga termasuk di dalamnya adalah menghormati orang lain. Gimana sih caranya kalau harus nge-WhatsApp dosen pembimbing misalnya gitu ya, atau dosen mata kuliah. Jangan terlalu formal, tapi juga jangan seenaknya misalnya. Bagaimana sih kalau kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan di ruang publik ya, di media sosial, karena pada dasarnya ruang publik gitu. Jadi ke depan ini adalah kecakapan digital yang akan jadi sangat penting karena dunia akan makin terus digital gitu. Nah, buat teman-teman yang mahasiswa, kecakapan digital ini harus terus ditingkatkan karena nanti kehidupan dan dunia pekerjaan nggak akan bisa lepas dari yang namanya teknologi digital. Baik itu kita bekerja di industrinya atau kita bekerja di bidang apapun, kita harus punya kemampuan dan kecakapan untuk menggunakan teknologi digital ini. Jadi saya sih mungkin pesan terus tingkatkan kecakapan digital kita,
gunakan media sosial secara bijak, jangan percaya hoax, dan yang terakhir, kalau kita bisa membawa hal yang positif, kenapa enggak? Jangan membawa hawa negatif, kalau bisa membawa hal yang positif, bahkan kalau bisa lagi bukan hanya positif tapi juga yang sifatnya inspiratif, dan apalagi kalau bisa sampai yang produktif gitu. Wah, Wah, benar nih. keren. Berarti karena kecakapan digital sendiri itu adalah merupakan skill nih yang perlu kita tingkatkan, apalagi era kita bakalan terus semakin digital nih. Jangan lupa untuk, hindari nih hoax nih, karena itu sebagai salah satu langkah kita nih untuk meningkatkan kecakapan digital kita. Nah, Iya, dengan itu juga teman-teman, jangan lupa juga nih pantengin di Instagram, akunnya adalah @bijakbersosmed, yang dikoordinatorin langsung sama Kak Enda. Mungkin Kak Enda mau promosiin dulu nih, biar teman-teman makin bisa bijak bersosial media, Kak. Ya, jadi kalau mau dapetin informasi dan update tentang apa aja sih tips dan juga informasi tentang menggunakan sosial media secara bijak, bisa visit websitenya bijakbersosmed.id, dan juga bisa follow akun-akun sosial medianya di @bijakbersosmed, ada di Facebook, Twitter, sama Instagram. Dan juga selain di follow, bisa juga sebarin ya ke teman-temannya, supaya kemudian yang dapetin informasi tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak bisa lebih banyak lagi. oke. Jangan lupa teman-teman tuh di follow, habis itu sharing juga ke teman-teman kalian gitu. Oke, langsung dicek ya. Makasih banyak Kak Enda atas waktunya dan pengalaman yang telah dibagikan bersama dengan teman-teman pendengar setia di Funtime. Semoga apa yang dari tadi yang kakak bagiin bisa berguna nih bagi teman-teman yang udah dengerin, bagi aku dan Yusuf juga, dan juga bisa menjadi ladang pahala juga nih buat kakak yang udah nyebarin pengetahuan yang insightful banget nih untuk teman-teman yang diperlukan sama teman-teman yang lain. Kayaknya kita langsung ini ya Mas Dah. Langsung kita Betul. tutup ya. Tapi sebelum itu aku mau pantun dulu nih. Ikan hiu makan kelapa. Nantikan episode di Funtime.